silakan. Ya. Ini Bu, silakan duduk. Bu. Nah, Bu Rusni ya. Oke. Terakhir kapan datang ke sini? 2 bulan yang lalu, Bu. Oh, 2 bulan yang lalu, berarti sekitar 5 bulan ya hamilnya. Sekarang sudah masuk 7 bulan ya. Ya, jadi ini kunjungan yang keempat ya di trimester 3, tapi kunjungan keempat karena kita sekarang ada 6 kunjungan selama hamil. Kewajibannya ya minimal 6 kali. Jadi di trimester pertama 2 kali, trimester 2 1 kali. Sekarang masuk ke trimester 3 nanti ada 3 kali. Nah, sekarang Ibu yang keempat ya. Jadi trimester 3 untuk yang pertama. Oke, ada keluhan Ibu? Ada, Bu. Apa kalau malam itu sesak pipis? Sering-sering buang air kecil. Iya. Kalau tidur suka bangun lah ya, suka bangun gitu. Bangun. Terus ada lagi? Cepat lelah, nafas ya, Bu. Iya. Itu bawaannya lapar kok malam, Bu. Oh iya, jadi mau makan aja ya. Terus ada lagi sakit pinggang kira-kira? Ya, sering sakit pinggang, Bu. Iya ya. Ibu di rumah kerjanya apa? Ibu rumah tangga, Bu. Ada anak-anak? Ada anak ibunya? Ini anak ketiga ya? Iya, Bu. Oh, anak ketiga, oke. Jadi nanti kita lihat ya, kita periksa langsung kehamilannya. Tapi saya mau sesuaikan dulu data sebelumnya. Jadi saya lihat di sini Ibu Rusni sudah diperiksa HB waktu trimester 1 ya, HB-nya bagus 11%. Jadi nanti di trimester 3 ada lagi pemeriksaan HB, tapi di kehamilan 8 bulan lah ya. Jadi per-5 ya kita periksa HB. Nah, kemudian tali tambah darahnya masih ada, Bu? Masih ada, Bu. Rutin diminum ya? Iya. Tiap malam? Sebelum tidur ya? Makan, Bu. Iya. Oke, jangan lupa Bu ya, minumnya sama air putih aja atau kalau ada jus ya, mempermudah penyerapan. Terus Ibu sudah dapat imunisasi TT ya? Sudah, sekali ya? Iya, Nah, ini waktu kunjungan yang kemarin, kunjungan ketiga. Iya. Jadi kunjungan ini kita bisa ulang untuk TT kedua. Nanti setelah kita periksa kehamilannya, kita berikan imunisasi TT kedua ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan, Bu? Sampai di sini? Supaya ini, Bu, nggak cepat lelah itu kegiatan apa, Bu, yang bisa dikerjakan supaya apa? Mengurangi mudah mengurangi capeknya. rasa lelah. Oh iya. Jadi secara fisiologi istilahnya ya, dalam ilmu kebidanan ataupun kesehatan ya, ibu hamil yang masuk trimester 3 itu akan mengalami ketidaknyamanan. Ketidaknyamanannya seperti apa? Mudah capek, sakit pinggang. ya, kadang bisa mudah sesak, sakit pinggang, sering buang air kecil ya. Itu sebenarnya normal, hanya bisa kita kurangi dengan beberapa upaya sederhana ya. Contohnya nanti Ibu Rusni bisa ikut dalam kelas senam ibu hamil. Nah, jadi di klinik kita itu ada jadwalnya. Di klinik kita ini ada jadwalnya, setiap minggunya ada. Nanti bisa ikut kelas senam hamil sehingga nanti terbiasa ya. Jadi keluhan-keluhan itu bisa berkurang. Nanti memudahkan dan juga mengurangi rasa nyeri saat akan melahirkan. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini kita untuk periksa langsung kehamilannya. Oke, Bu, udah selesai ya pemeriksaan kehamilannya. Nanti kita duduk lagi di luar ya. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik Bu Rusni, tadi sudah saya periksa ya, mulai dari tekanan darah, ada pulse namanya nadi ya, kemudian suhunya kita udah ukur, pernapasannya. Nah, jadi hasilnya dalam batas normal ya, tekanan darahnya 120/80,
Pulsnya 84 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, penapasannya 28 kali per menit ya. Itu untuk tanda-tanda vital ya di dalam tubuh Ibu Rusni. Ini saya mau sampaikan hasil pemeriksaan kehamilannya ya. Tadi sudah saya raba-raba ya, diperiksa. Ini usia kehamilannya 7,5 bulan, sekitar 7,5 bulan, atau kalau kita sebut 30 minggu gitu ya. Kemudian posisi bayinya itu membujur, jadi bagian terbawahnya itu kepala bayinya. Nah, posisi punggungnya bayi itu ada di kanan perut ibu ya. Kemudian denyut jantungnya tadi terdengar kan Bu, kita cari suaranya terbesar, kemudian kita hitung ya. Itu denyutnya 150 kali per menit, jadi bagus ya, jantungnya dalam batas normal. Kemudian bagian terbawah bayi ibu, kepala tadi itu belum masuk ke dalam panggul ya. Nah, kemudian untuk kehamilannya ini tidak ada masalah, dalam batas normal. Nah, untuk keluhan ibu tadi ya, tadi ibu sampaikan keluhannya itu mudah lelah, sering buang air kecil, kemudian sering lapar, sakit pinggang ya. Nah, jadi saran saya ini yang bisa ibu lakukan di rumah untuk mengurangi keluhannya, juga untuk memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan perawatan kehamilan di rumah ya. Ya, yang pertama untuk mengatasi lapar aja, kurang kenyang atau udah lapar ya. Nah, ini ibu bisa dengan memperbanyak makan serat, konsumsi serat, itu sayuran dan buah-buahan. Nah, juga untuk minum, diperbanyak minumnya di selama trimester 3 ini. Tapi karena tadi ada keluhan sering-sering buang air kecil, terutama malam hari. Nah, minumnya itu setelah makan malam itu dikurangi, sehingga ibu bisa tidur lebih kenyang gitu ya. Kalau terlalu banyak minum di malam hari, nanti tidurnya terganggu, istirahatnya berkurang ya. Nah, kemudian diperbanyak juga protein. Nah, sumber protein tahu kan Bu ya, dari mana? Dari telur, dari mana lagi? Dari ikan, dari daging ya, itu dari tempe juga ada ya, dari kacang-kacangan. Nah, untuk karbohidrat itu seperti nasi, ada mie, ada roti ya, Ibu Rusni udah tahu ya. Itu dikurangi jumlahnya, jadi seperti porsinya ibu yang tidak hamil saja gitu ya, untuk menghindari kenaikan berat badan yang berlebih ya. Nah, kemudian untuk rasa lelahnya ini dikurangi pekerjaan yang berat. Kira-kira di rumah apa yang berat pekerjaannya? Ngepel Bu. Oh, kalau nyuci boleh nanti dibantukan atau minta belikan mesin cuci ya kan. Nah, terus ngepel boleh, ibu ngepelnya jongkok sehingga Bu nanti mempermudah kepala bayinya masuk ke dalam panggul ya. Nah, kemudian apalagi yang berat? Angkat-angkat yang air boleh nggak Bu? Oh, jangan ya. Jadi untuk mengangkat-angkat yang berat dihindari ya. Jangan dikerjakan kalau udah hamil trimester 3 ya. Itu dihindari. Nah, kemudian pil tambah darahnya nanti kita tambah lagi ya, diminum terus rutin setiap malam sesudah makan malam ya. Nah, kemudian istirahat. Nah, istirahat tidur ya, bukan hanya bareng-bareng tapi harus tidur. Nah, ini minimal sehari 8 jam. Harus cukup. Berlebih ya boleh 8 sampai 9 jam. Jadi 8 jam di malam hari, nah 1 jamnya itu tidur siang. Ya, itu. Nah, jadi usahakan ada tidur siang sekitar 1 jam setiap hari. Nah, kemudian ibu mendaftar untuk kelas senam hamil nanti ya, mengikuti senam hamil. Kemudian juga
saya mau sampaikan, oh ya, vitaminnya diminum sesuai dengan anjuran, nanti sudah ada tandanya juga berapa kali sehari minumnya. Nah, kunjungan berikutnya 1 bulan ke depan. Ya. Nah, direncanakan nanti kunjungan berikutnya itu kunjungan kelima, ibu akan diperiksa HB untuk yang kedua. Ya. Kemudian mungkin ini yang saya sampaikan dulu. Kira-kira ada yang ibu ingin tanyakan? Mana yang kurang paham? Itu Bu, kan kalau suami istri kan ada hubungan intim, itu boleh nggak Bu masuk trimester 3 sekarang? Oh ya, untuk hubungan intim dengan suami di dalam kehamilan sebenarnya tidak ada larangan, sepanjang tidak ada riwayat kehamilan atau kebidanan yang buruk sebelumnya. Misalnya ada riwayat kelahiran prematur, ada riwayat abortus misalnya di hamilan di bawah 5 bulan ya. Nah itu tentu dihindari ya, diupayakan tidak dilakukan, menghindarkan, mencegah terulangnya ya kasus mungkin ada kelahiran prematur pada kehamilan sebelumnya. Jadi kalau tidak ada riwayat ya boleh-boleh saja sepanjang ibu dan suami sama-sama menginginkan, sama-sama senang, tidak ada rasa terpaksa, dan silakan dipilih posisi yang nyaman. Tentu ibu hamil trimester 3 nyamannya di mana itu kan sudah tahu lah ya. Ini sudah hamil ketiga kan? Ya, tentu tidak sama dengan yang tidak hamil atau masih hamilnya trimester 1. Oke. Ada lagi? Sudah Bu, cukup Bu. Ya. Jadi saya mau tahu Ibu Rusdi sudah paham gak yang saya sampaikan tadi? Untuk konsumsi makanannya yang bagaimana? Nah, yang berserat Bu, banyak protein, kurangi karbohidrat. Ada vitaminnya diminum Bu, nambah darah. Ya, minum airnya ya diperbanyak, tapi dikurangi di malam hari ya. Perbanyak makan buah dan sayuran. Iya. Ada lagi yang bisa diulang? Senam hamil itu ya Bu? Iya, Ibu bersedia ikut senam hamil. Iya Bu. Ya, nanti kita ikut di kelas senam hamil, ada jadwalnya. Nanti bisa ikut di situ ya. Iya Bu. Terus? Sudah dulu Bu. Sudah semua ya? Iya. Oke, dari apa yang saya sampaikan tadi, saya melihat Ibu Rusdi sudah paham ya apa yang kita sampaikan, sehingga nanti bisa menjalani kehamilannya lebih baik di rumah bersama keluarga. Jangan lupa terlalu waspada terhadap tanda-tanda yang tidak pernah ditemukan selama kehamilan atau yang mengganggu kesehatan. Segera untuk berkunjung ke klinik kami, boleh juga ke fasilitas kesehatan yang lain ya. Jadi dianjurkan untuk pemeriksaan kehamilan itu ya dilakukan itu secara kontinu di tempat yang sama gitu ya. Jadi ibu boleh datang lagi ke sini. Oke, Bu Rusdi, tadi saya sudah jelaskan semua apa saran dan anjuran yang bisa ibu lakukan di rumah ya. Tadi sudah paham ya apa yang harus dilakukan. Nah, di sini di bukunya saya sudah isikan hasil pemeriksaan sekarang atau kunjungan sekarang. Saya sudah isikan, nanti bisa dibaca lagi di rumah ya, baca bersama suami ya. Nah, nanti untuk minum tablet tambah darah ibu bisa checklist di sini. Nah, sekarang kan ini bulan ke-7 ya. Nah, ibu minggu pertama, hari pertama, kedua sampai hari ke-30 ibu bisa checklist setiap sesudah minum, sehingga kelihatan oh saya minumnya teratur, oh ada yang lupa misalnya, bisa dilihat di sini ya. Nah, kemudian ini ada tata cara atau persiapan nanti menyambut persalinan ya. Nah, bisa dibaca-baca di rumah ya bersama keluarga. Nah, kemudian banyak di sini yang bisa ibu pelajari ya, baik untuk selama kehamilan ya. Ini ada tanda-tanda bahaya ya sebelum persalinan, misalnya ada darah yang keluar ya, walaupun setetes itu tanda bahaya ya. Ibu mengalami sakit kepala ya, kemudian mungkin sampai kejang. Nah,
terus ada keluar air banyak dan berbau. Nah, ini kemungkinan ketuban sudah pecah. Ya, kemudian tali pusat atau tangan bayi keluar. Nah, ini setelah pecah ketuban misalnya ya. Terus kemudian ibu mengalami sakit yang hebat, ibu tidak mampu mengejan, atau nanti ini akan kita pantau terus ya sampai ibu menjelang persalinan. Nah, di sini juga ada nasihat-nasihat yang bisa ibu pelajari. Ya, mana nanti yang ibu kurang paham pada kunjungan berikutnya bisa ditanyakan. Jadi bukunya wajib dipelajari di rumah ya. Oke, gitu ya Bu Rusni ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sampai ketemu ya kunjungan berikutnya.